apakah Anda ingin mengajukan sanggah. Itu artinya ini belum final P1 yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ini sedang ramai dibicarakan untuk notifikasi pengumuman hasil seleksi bagi pelamar prioritas 3, di mana di sini disebutkan bahwa mohon diperhatikan bahwa hasil ini bukan hasil final seleksi kompetensi, akan terdapat tahapan sanggah nilai. Kemendikbudristek belum mengatur tanggal pelaksanaan sanggah. Jika melihat deskripsi yang seperti ini, masih ada potensi pengumuman ini belum final. Sementara yang untuk P4 atau pelamar umum sudah banyak yang diumumkan kelulusannya, sehingga ada teman-teman yang bertanya, dan nanti akan kita coba bandingkan bagaimana tampilan dari P3 yang tidak lolos dan P4 yang tidak lolos, kemudian juga pelamar umum atau P4 yang sudah dinyatakan lolos pada tahap prasanggah ini. Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, akan kita bahas mulai dari P3 yang dinyatakan tidak lolos pada hari ini. Di sini ada deskripsi yang menyebutkan bahwa hasil ini bukan hasil final seleksi kompetensi, akan terdapat tahapan sanggah nilai. Kemendikbudristek belum mengatur tanggal pelaksanaan sanggah. Sementara bagi P4 atau pelamar umum yang sudah dinyatakan lolos, ya, yang seharusnya ini jatah pelamar umum adalah untuk P3 dulu, ini menyesuaikan kuota masing-masing daerah, ya, sehingga tidak bisa disamaratakan secara nasional karena kuota daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ini ada P4 yang lolos, sementara P3 saja tidak lolos, kan seperti itu. Ada yang menanyakan, jawabannya tadi masing-masing daerah itu kuotanya berbeda-beda. Ada yang membuka P3, P4, ada yang hanya membuka untuk pelamar prioritas yang pertama saja. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita perhatikan P4 yang dinyatakan lolos, notifikasinya sama seperti notifikasi P1 yang lolos. Jadi semua pelamar yang dinyatakan lolos itu notifikasinya hampir sama. Jadi hasil prasanggah menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah akhir. Itu artinya ini belum final, baik P3, P4, P2 ataupun P1 yang sudah dapat penempatan memang belum final pengumuman ini, karena masih ada perubahan hasil kelulusan, ya, pada prasanggah itu dapat terjadi dikarenakan adanya sanggahan. Ini semua yang lolos itu akan muncul notifikasi yang sama seperti itu, baik P4 maupun P1 yang sudah dinyatakan lulus. Berikutnya kalau kita perhatikan P4 yang tidak lolos, mohon maaf, hasil prasanggah seleksi kompetensi menyatakan Anda tidak lolos P3K Guru 2022. Mohon diperhatikan bahwa hasil ini bukan hasil final, ini sama. Jadi antara P3, P4 yang tidak dinyatakan lolos itu notifikasinya sama, menyebutkan hasil ini belum final, masih ada tahapan sanggah nilai. Kemendikbudristek belum mengatur tanggal pelaksanaan sanggah. Ini sama, P3 tidak lolos dan P4 tidak lolos. Yang dimaksud dengan terdapat tahapan sanggah nilai itu bisa diartikan bahwa untuk pelamar umum bisa melakukan sanggah sendiri ataupun dari Pemdanya. Jadi misalkan dari peserta itu memang yakin bahwa dirinya lulus, memiliki serdik, kemudian tidak ada saingannya, bisa melakukan sanggah. Kenapa bisa tidak lolos? Kemudian untuk teknis bagaimana menyanggah nanti ada petunjuknya tersendiri. Terus untuk yang P3 tidak lolos karena menggunakan nilai observasi itu bisa melakukan sanggah, tetapi ini harus dikonsultasikan dulu kepada Pemda yang terkait. Bisa jadi untuk P3 yang tidak lolos itu karena di tempatnya tidak membuka formasi, jumlah pelamar P3 di daerah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang dibuka. Itu teknis perankingannya bisa ditanyakan ke Pemda, karena untuk P2 dan P3 itu penilaiannya melalui observasi dan penilaian kesesuaian.
barangkali di ranking semua pelamar P2 dan P3 jumlah pelamarnya berapa, kemudian formasinya berapa, nanti diurutkan dari nilai tertinggi. Kemudian yang nilai tertinggi ternyata sekolahnya buka formasi, maka formasi tetap akan didapatkan. Sementara kalau misalkan nilai tertinggi ternyata peserta dari sekolah lain, berdasarkan aturan yang berlaku itu nanti akan dialihkan formasinya kepada peserta yang dengan ranking tertinggi meskipun sekolahnya tidak membuka formasi. Kebanyakan P3 tidak lolos itu menurut saya itu karena jumlah pelamar P2 dan P3-nya itu melebihi kuota yang diusulkan oleh Pemda setempat. Selanjutnya untuk semua pelamar baik P1, P2, P3 maupun pelamar umum yang hasil sebenarnya di sini disampaikan pada notifikasi ini belum final ya, ada tahapan sanggah nilai. Itu sanggahan juga bisa disampaikan oleh Pemda atau pejabat pembina kepegawaian. Misalkan memang direkap secara status nilai dia memperoleh nilai tertinggi di daerahnya, tetapi dari pusat itu dinyatakan tidak lolos, maka Pemda yang akan mengajukan sanggahan ini. Inilah yang disebut dengan tahapan sanggah nilai. Kemudian jadwal sanggahnya nanti ada masanya tersendiri, tahapannya. Kemudian bagi peserta yang tidak dinyatakan lolos, nanti akan muncul menu pengajuan sanggah. Apakah Anda ingin mengajukan sanggah? Kemudian klik di sini untuk mengajukan sanggah dan ada penjadwalannya. Masa sanggah akan berakhir tanggal sekian-sekian sesuai dengan penjadwalan. Biasanya untuk masa sanggah itu kalau kita lihat jadwal yang sebelumnya belum direvisi itu, masa sanggah seleksi kompetensi itu berlaku 3 hari sejak notifikasi pengumuman dan menu pengajuan sanggah. Kemudian masa jawab sanggah itu 7 hari, jadi dari pengajuan sanggah 7 hari nanti maksimal akan dijawab hasil pengajuan sanggah tersebut. Berikutnya adalah pengumuman yang terakhir, pengumuman pasca masa sanggah. Dan ini alurnya sudah saya ilustrasikan bahwa nanti bagi semua peserta baik P1, P2, P3 maupun pelamar umum ketika dinyatakan tidak lulus nanti akan muncul menu sanggahan yang seperti ini untuk mengajukan sanggah. Kemudian yang dinyatakan lulus P1, P2, P3 maupun pelamar umum nanti menunggu sampai masa sanggah tersebut. Selanjutnya nanti dari hasil sanggah ini misalkan dia dinyatakan lulus, maka akan terima notifikasi. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus untuk diusulkan penetapan NIP3K. Begitu juga bagi pelamar yang sudah dinyatakan lulus sebelumnya, nanti juga akan mendapat notifikasi seperti ini. Kemudian teknis untuk sanggahan sendiri nanti ada buku petunjuk terkait dengan bagaimana cara menyanggah, dan insya Allah akan saya jelaskan pada video berikutnya. Demikian, semoga menjadi tambahan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.